Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Ibnu Kasir dari kelas 3 Mazawa B. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi UAS mata kuliah pengantar ekonomi makro. Saya akan membahas tentang isu-isu ekonomi makro yang ada di Indonesia. Termasuk saya akan membahas tentang G20, negara G20. Negara G20 terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Forum multilateral ini tidak hanya membahas soal isu ekonomi dan keuangan global saja. Isu non-ekonomi keuangan juga jadi perhatian pemimpin negara G20. Sebanyak 19 negara dan Uni Eropa menjalin hubungan multilateral lewat sebuah forum bernama Group of 20 atau G20. Melalui forum ini sejumlah isu terkait masalah keuangan, ekonomi, global, serta isu non-keuangan lainnya akan dibahas dalam pertemuan pimpinan negara G20. Negara G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Semua anggota G20 berhak atas pergantian presidensi yang ditunjuk setiap tahunnya. Sejarah G20 berawal dari rasa kekecewaan komunitas internasional terhadap negara G7. Sebelumnya ada negara G7 ya, yang gagal dalam mencari solusi atas terjadinya krisis keuangan global antara tahun 1998 sampai 1999. Negara G7 terdiri dari Kanada, Inggris, Jerman, Jepang, Prancis, Italia, dan Amerika Serikat ya guys ya. Saat itu pandangan mengemuka untuk mengajak negara-negara berkembang dan negara maju lainnya ikut serta dalam sebuah pertemuan membahas sekaligus mencari solusi atas krisis keuangan global saat itu. Sampai akhirnya konferensi tingkat tinggi atau kita singkat dengan KTT G20 dilaksanakan pertama kali di Washington, yaitu Amerika Serikat ya. Presiden Amerika Serikat saat itu George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20. Fokus utamanya untuk membahas dan melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Usai pertemuan pertama itu, pemimpin negara G20 sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan pada tanggal 1 sampai 2 April 2009. London menjadi tuan rumah presidensi KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Hingga sekarang KTT G20 sering dilakukan tiap tahunnya. Tidak hanya berfokus pada isu respon terhadap krisis keuangan atau isu perdagangan, saat ini forum G20 juga membahas sektor non-keuangan. Dalam mekanisme setiap pertemuan G20 akan dibagi menjadi dua jalur, yakni Finance Track and Support Track. Pembentukan G20 sendiri tidak hanya sebatas forum internasional belaka, lebih dari itu. Ada sejumlah peran nyata yang sudah dikerjakan oleh setiap negara G20. Kita beruntungnya Indonesia menjadi sebagai presidensi G20 pada tahun ini, yang dipimpin oleh presiden kita Bapak Jokowi Dodo. Indonesia berperan sangat bagus ya sebagai presidensi G20. Beliau Bapak Jokowi Dodo yang memimpin Indonesia berhasil menjadi presidensi G20 sejak 1 Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT G20 pada November 2022. Setiap negara anggota G20 berhak memegang fungsi presidensi dan akan berganti setiap tahunnya. Jadi setiap tahun itu presidensi G20 terus bergiliran ya, tidak berpatokan pada satu ya. Keberadaan presidensi inilah yang membedakan G20 dengan forum multilateral lainnya. Forum G20 tidak memiliki
sekretariat tetap. Setiap negara anggota G20 akan dirujuk sebagai presidensi. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia akan memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Ini ditandai dengan syarat terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma 30-31 Oktober 2021 yang lalu ya. Presidensi G20 adalah kekuatan pertemuan G20 menurut situs resmi G20, yakni G20 orang dijelaskan bahwa setiap tahun presidensi akan mengundang negara G20 dan negara tamu. Sejumlah organisasi regional hingga internasional ikut bagian dalam forum tersebut. Indonesia merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Apa sih peranan G20 itu? Peranan G20 itu dalam forum G20 akan membawa dampak dan manfaat positif bagi para negara anggotanya. Semisalkan ekonomi ya, pastinya ekonomi dalam global. Dan tidak hanya isu-isu keuangan dan ekonomi yang dibahas di dalam forum G20. Negara G20 juga menaruh perhatian terhadap isu non-keuangan. G20 menjadi forum multilateral yang baik sejak KTT G20 pertama hingga saat ini. Ada sejumlah kontribusi besar yang telah dilakukan oleh negara G20. Di sini ada situs yang dikutip dari Bank Indonesia, bi.go.id. Berikut peran nyata yang sudah dilakukan G20, yaitu pertama, penanganan krisis global pada tahun 2008. Yang kedua yaitu melakukan inovasi pada kebijakan pajak. Yang ketiga yaitu ikut berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Terpilihnya Indonesia sebagai presidensi G20 merupakan salah satu sejarah baru. Sebab sejak G20 berdiri pada tahun 1999, negara kita baru pertama kali menjadi presidensi G20. Ini akan menjadi manfaat bagi negara kita, khususnya di sektor ekonomi ya. Ya, itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.